FAM tak lunasi gaji pemain yang tertunggat. Sudah hampir 1 tahun bermain tanpa gaji. Kesejahteraan pemain adalah hal yang sangat penting. Mereka bukan hanya atlet, tetapi juga individu yang memiliki tanggung jawab terhadap keluarga, masa depan, dan karir. Tetapi juga saya terpaksa cakap selamat tinggal, bubar terus. Pasal ada masalah dalam Pahang. So, benda ni adalah berita sedih. Macam Kedah. Kedah adalah pasukan yang bersejarah. Pun tak ada juga tahun depan. Apabila ada 10 juta, belanja 15, this what happen. So, jadi saya sedih mereka tak ada lagi. Dan saya harap mereka akan cari jalan untuk selesaikan masalah tersebut. Ataupun ada hutang ke apa ke. FAM pun ada berhutang dengan Johor. Mungkin itu salah satu faktor juga konflik of interest lah untuk FAM denda JDT. Saya rasa pandangan saya mungkin MFL. Saya rasa dah hampir dilunaskan, tak salah saya. MFL mungkin kelewatan membayar wang prize money ke something. Tapi saya kira mungkin telah dijelaskan. Macam mana keadaan di sana? Gaji dapat tak? Sampai hari ni tak dapat lagi. Berapa lama? Saya rasa dah 11 bulan. 11 bulan. 11 bulan tanpa gaji Irwan. Irwan pun mempunyai keluarga, mempunyai anak, mempunyai isteri, mempunyai komitmen. 11 bulan tu is no joke. Saya rasa bukan Kedah saja yang tak bayar gaji tu. Banyak pasukan. Betul cakap kita ada family. Player-player muda sekarang ni yang betul-betul ada talent, tapi pergi tim tak bayar. Dia orang ada talent. Patutnya talent diorang tu kalau kena dengan tim yang betul, diorang boleh pergi jauh. Gaji tak bayar. So bagi saya, kalau contoh gaji tak bayar, kerja lain yang boleh dapat income, contoh anak-anak bini, bagi anak bini makan 6-7 bulan tak bayar gaji. Kalau anak bini kat rumah tak boleh nak bagi nafkah. Saya cakap macam tu. Sebab apa? Kalau 6-7 bulan you tak boleh nak bayar, contoh tak boleh bagi anak bini makan, komitmen semua, hutang-hutang semua tak bayar. So saya cakap, mana lagi penting? Mana yang benda wajib? Bagi anak bini makan ke, kau nak dengar cerita pasal fan cakap pasal mak negeri kan, nak pergi main tu tak ada gaji. Anak bini penting kan. Saya cakap, kalau boleh kena kerja. Tak ada minat knowledge dalam bola sepak. That is Malaysia punya biggest problem. Ya, kita tak ada kerajaan Selangor untuk nak minta bantuan. Kita tak ada GLC state negeri untuk nak dapat sumbangan, ya, PKNS ke. So bila di BKL bagi kita 5 juta, itulah yang menjadi asas kita boleh cover soal nak pergi mahkamah ke apa ke. If we have to go, we go, because kita tetap akan perjuangkan masa depan pasukan bola sepak ini. Tetapi it's a process, makan masa. Sambil itu, usaha untuk nak selesaikan masalah itu akan kita terus usahakan. 2213 telah melaporkan bahawa beliau tidak menerima gaji selama 9 bulan dan isu-isu gaji tertunggak ni masih menghantui Liga Malaysia. Jadi Rosli merupakan salah satu daripada mangsa lah. Walaupun FAM telah menyatakan bahawa pihak Kedah Darul Aman FC sepatutnya membuat bayaran. Sebuah kenyataan pahit sedang menimpa sejumlah pemain sepak bola di Malaysia. Hingga artikel ini ditulis, sudah hampir 1 tahun beberapa pemain menjalani tugas profesional mereka tanpa menerima gaji dari klub masing-masing. Yang lebih mengejutkan, tunggakan ini masih belum terselesaikan dan Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, dianggap tidak mengambil langkah tegas dan cepat untuk menyelesaikan masalah ini. Latar belakang masalah tunggakan gaji. Isu tunggakan gaji dalam sepak bola Malaysia bukanlah cerita baru. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, permasalahan ini semakin meruncing. Klub-klub dari Liga Super hingga Liga M3 mengalami krisis keuangan yang menyebabkan keterlambatan pembayaran gaji pemain, pelatih, bahkan staf teknis. Banyak pemain telah bertahan dalam diam, berharap ada penyelesaian dari FAM atau klub, namun hingga kini, penyelesaian masih belum terlihat jelas. Pemain-pemain yang terdampak bukan hanya dari kalangan muda atau pemain cadangan. Beberapa pemain senior, bahkan mantan pemain nasional, juga mengalami hal serupa. Fakta ini menunjukkan betapa serius dan luasnya dampak dari kelalaian ini. Kronologi kasus. Isu ini mulai mengemuka sekitar bulan Julai 2024 ketika beberapa pemain dari klub ternama seperti Perak FC, Melaka United, yang kini sudah dibubarkan, dan Kelantan FC mulai bersuara melalui media sosial.
Mereka mengeluhkan belum menerima gaji selama lebih dari 6 bulan. Saat itu, banyak yang mengira bahwa masalah akan segera ditangani oleh FAM dan MFL, Malaysian Football League, tetapi ternyata tidak. Menjelang akhir tahun 2024, jumlah bulan tanpa gaji semakin bertambah. Beberapa pemain bahkan mengaku tidak menerima gaji sejak Februari 2024. Mereka masih bermain setiap minggu, menjalani latihan rutin, menanggung cedera, namun tanpa kepastian pembayaran gaji. Pada Januari 2025, tekanan dari media dan fans mulai meningkat. Beberapa laporan investigasi media menunjukkan bahwa ada pemain yang harus bekerja sambilan sebagai pemandu e-hailing dan pekerja kilang demi menyambung hidup. Kondisi ini menjadi tamparan besar bagi sepak bola profesional Malaysia. Suara dari korban kisah para pemain. Ahmad, nama samaran, bek kiri dari salah satu klub Liga Super Malaysia, mengatakan, "Saya punya 2 anak kecil. Istri saya terpaksa kembali bekerja sebagai kasir untuk membantu keuangan keluarga. Saya main setiap minggu, tetapi tak satu sen pun saya terima sejak Maret 2024. Ini bukan hanya soal uang, ini soal maruah kami sebagai pemain profesional." Firdaus, mantan pemain U23 Malaysia, juga mengungkapkan rasa kecewa. "Kami bukan minta lebih, kami hanya ingin hak kami. Saya bahkan terpaksa menjual motosikal saya untuk bayar sewa rumah. Apakah ini nasib pemain bola profesional di Malaysia?" Cerita-cerita ini menggambarkan realita menyedihkan yang dialami oleh mereka yang selama ini menjadi tulang punggung hiburan di stadion-stadion tanah air. FAM dan MFL diam seribu bahasa. Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, seharusnya memiliki peran aktif sebagai pengawal dan pengawas terhadap kelangsungan sepak bola nasional. Namun, dalam kasus tunggakan gaji ini, banyak pihak menilai bahwa FAM lamban dan tidak cukup tegas dalam bertindak. Ketika dihubungi oleh media, pernyataan resmi FAM hanya berbunyi, "Kami sedang memantau situasi dan akan memastikan bahwa semua klub mengikuti peraturan keuangan yang telah ditetapkan." Namun, kenyataan di lapangan berkata lain. Pemain masih belum menerima gaji, klub tidak dikenakan hukuman yang signifikan, dan tidak ada transparansi mengenai solusi yang ditawarkan. Sementara itu, Malaysian Football League (MFL) yang mengelola liga profesional juga mendapat kritikan karena tidak memberlakukan larangan transfer atau pengurangan poin terhadap klub-klub yang bermasalah. Peran dan tanggung jawab FAM yang dipertanyakan. Sebagai badan tertinggi sepak bola di Malaysia, FAM memiliki kewajiban moral dan struktural untuk memastikan pemain dan staf mendapatkan hak mereka. Namun, pertanyaan yang muncul, apakah FAM benar-benar tidak bisa berbuat lebih? Beberapa pengamat sepak bola seperti Datuk Seri Hadi Zahari, mantan pengurus pasukan bola sepak negeri, menyebut, jika FAM mahu bertindak, mereka bisa saja membekukan lisensi klub atau mencegah pendaftaran pemain baru. Tetapi apa yang kita lihat adalah kelonggaran yang melampau. FAM, dalam struktur FIFA dan AFC, memiliki wewenang untuk memberi sanksi administratif hingga finansial terhadap klub yang melanggar aturan. Namun dalam banyak kasus, sanksi ini tidak diberlakukan secara konsisten. Kontrak, legalitas, dan perlindungan hukum. Dari sisi hukum, pemain-pemain ini seharusnya dilindungi oleh kontrak profesional yang disahkan oleh FAM dan MFL. Dalam kontrak tersebut, hak atas gaji dan kewajiban pembayaran oleh klub tertuang dengan jelas. Namun, implementasi dan penegakan hukum di lapangan sangat lemah. Banyak pemain mengaku tidak berani membawa kasus mereka ke pengadilan kerja karena proses yang lama dan mahal. Belum lagi stigma, pemain bermasalah yang bisa melekat pada mereka jika menuntut klub secara terbuka. Peguam Sukan Amiruddin Roslan menyatakan, FAM dan MFL seharusnya menyediakan platform pengadilan sukan yang cepat dan efektif, serta memberi bantuan hukum kepada pemain. Tapi kenyataannya, pemain sering dibiarkan berjuang sendirian. Reaksi publik dan suara fans. Isu ini memicu kemarahan fans sepak bola Malaysia. Media sosial dibanjiri komentar yang menuntut keadilan untuk para pemain. Hashtag seperti bayar gaji pemain, maruah bola Malaysia, dan FAM bangkit sempat menjadi trending. Bahkan, kelompok-kelompok supporter seperti Ultras Malaya mengeluarkan pernyataan keras yang mengecam ketidakkaan pihak berwenang. Kami menyokong pasukan negara, tetapi kami juga bersama pemain yang dizalimi. Jangan tunggu pemain mati kelaparan sebelum bertindak.
Demonstrasi kecil juga dilakukan di luar kantor FAM oleh kelompok supporter dan keluarga pemain. Mereka membawa spanduk bertuliskan, "Kami bukan hamba, main tiap minggu, gaji tiada, dan FAM bangunlah." Apa solusinya? Isu tunggakan gaji ini tidak bisa diselesaikan dengan janji-janji kosong. Berikut beberapa solusi yang disarankan oleh berbagai pakar dan pengamat. Sistem jaminan gaji. Salary Guarantee Fund FAM dan MFL perlu membentuk dana jaminan yang menjamin pembayaran gaji jika klub mengalami krisis keuangan. Lisensi ketat. Klub yang tidak membayar gaji dalam waktu 2 bulan harus dikenakan sanksi seperti larangan pendaftaran pemain baru atau pengurangan poin. Transparansi keuangan klub. Semua klub wajib menyerahkan laporan keuangan yang diaudit setiap 6 bulan. Badan Arbitras Sukan Malaysia, BAS perlu penguatan institusi ini agar pemain bisa mendapat penyelesaian cepat, gratis, dan adil. Peranan FIFPro dan NFPM. Asosiasi Pemain Nasional dan Internasional harus lebih aktif membela hak pemain Malaysia. Kasus serupa di negara lain dan pembelajaran. Masalah tunggakan gaji tidak hanya terjadi di Malaysia. Negara-negara seperti Indonesia, India, dan beberapa negara di Afrika juga menghadapi hal serupa. Namun, negara-negara tersebut mulai membentuk badan khusus untuk menangani hak pemain.